Mas, ini beberapa negara sudah melakukan evakuasi warganya yang ada di Yaman dan Indonesia baru mulai melakukan evakuasi ini sendiri. Bagaimana Kompas melihatnya, Mas? Ya, memang fakta utamanya kemudian upaya-upaya untuk mengajak pulang mahasiswa sebenarnya sudah dilakukan, tetapi ada juga beberapa orang yang memilih untuk tidak lebih dulu meninggalkan Yaman dan ingin tetap bertahan. Nah, ketika kemudian situasi itu semakin krisis, ketika perperangan itu semakin gencar, kemudian evakuasi besar-besaran akan coba dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri dengan melibatkan pesawat TNI AU untuk segera mengevakuasi, dan tetapi sampai sekarang, sampai kita berbicara, clearance itu juga kemudian juga belum turun. Diharapkan pada 1-2 hari ini segera bisa dilakukan upaya untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang pekerja dan juga mahasiswa untuk keluar dari Yaman. Semangatnya adalah bagaimana kemudian warga negara Indonesia bisa diselamatkan dari konflik ya bersaudara di Yaman itu sendiri. Kalau kita ingat ada 14, kalau tidak salah, ada 14 warga negara Indonesia yang saat ini masih ditahan oleh Syiah Houthi. Bagaimana jaminan keamanan untuk mereka, Mas, dari pemerintah Indonesia sendiri? Ya, ini yang juga lagi diupayakan, sehingga Kementerian Luar Negeri lagi mencari tempat-tempat mereka ditahan dan sejauh mana mereka kemudian kesalahannya apa, dan kemudian sejauh mana kemudian mereka bisa dikeluarkan untuk di sana, karena mereka ditahan karena dokumen keimigrasian yang melalui rahasia, kemudian ada dokumen keimigrasian yang dinilai tidak sepenuhnya tepat dan pas, kemudian ditahan karena pelanggaran keimigrasian, dan pemerintah lagi mencoba mencari cara untuk mengeluarkan mereka dari tahanan-tahanan di Yaman itu sendiri. Ini kalau kita lihat di sini ada sekitar 4.159 warga negara Indonesia, yang terbanyak adalah mahasiswa, ya? Para mahasiswa, ya. Jadi 2.600-an itu adalah mahasiswa, sekitar 1.500 adalah para pekerja yang bergerak di sektor minyak dan gas di Yaman. Cukup besar sebetulnya, dari angka itu 148 sudah bisa dievakuasi. Artinya masih sekitar ada... Masih cukup banyak, banyak mereka yang akan tetap dievakuasi, dan ada yang mereka ingin tapi juga belum, tapi faktanya juga pesawatnya juga belum datang ke sana. Ini ada satu penelpon yang sudah bersiap untuk bergabung bersama kita di pagi hari ini dari Bangkalan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, selamat pagi. Ya. Bagaimana Pak melihat Pak Musli, bagaimana melihat proses evakuasi yang dilakukan pemerintah? Ya, begini, kalau menurut saya ini kan mungkin ada ketidakpuasan di negeri Indonesia ini, ada yang kurang mungkin kurang diperhatikan. Ini terpenting begini, karena masyarakat Indonesia ini ada yang tergolong miskin, ada yang tergolong sangat miskin. Mungkin disinilah letak permasalahan kalau menurut saya. Karena apa? Mungkin karena di sini kurang diperhatikan, ada orang yang mengiming-imingi sesuatu dengan dalil jihad atau dengan dalil apapun, itu dengan diiming-imingi mungkin merasa tercukupi masalah ekonominya. Mungkin ini sudah menjadi patokan utama untuk menjadi pengikut-pengikut mereka yang mungkin salah itu. Langkahnya mungkin agak salah menurut pemerintah Indonesia, tapi menurut mereka karena sudah merasa tercukupi atau merasa terlindungi dari bidang ekonomi dan dari pihak untuk nafkahnya, mungkin di situ letak kesalahannya dari pihak pemerintah sendiri. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Musli. Sebelum ditanggapi, Mas, ada satu penelpon lagi dari Pak Rizky dari Mojokerto. Selamat pagi, Pak Rizky. Terima kasih Kompas TV. Pagi, Pak. Memang yang perlu kita prioritaskan adalah menyelamatkan daripada warga negara kita yang ada di sana, utamanya adik-adik kita mahasiswa yang di sana untuk mencari ilmu. Itu harus kita evakuasi lebih dulu. Yang kedua, kalau kita lihat pekerja-pekerja kita yang dari pertambangan, ini adalah orang-orang pintar. Oleh karena itu, kalau bisa, secepatnya pemerintah untuk memulangkan mereka-mereka dan untuk memanfaatkan mereka dipekerjakan di negara kita. Oleh karena itu, pemerintah harus cepat gayung bersambut. Dalam hal ini adalah kasihan sekali dengan nasib-nasib bangsa kita yang begitu banyak ada di sana ini, kalau tidak segera untuk diselamatkan. Karena apa? Itu adalah berkaitan dengan moral bangsa kita, sehingga
bangsa kita akan tetap cantik di mata dunia. Ini saya yakin langkah Pak Jokowi akan segera mengambil sikap hal itu. Oleh karena itu pemerintah, Menteri Luar Negeri, Dalam Negeri harus selalu bekerja sama dan TNI segera untuk mengevakuasi teman-teman yang ada di sana. Terima Baik, kasih. setuju sekali Pak Rizky dari Mojokerto. Kesegeraan dibutuhkan untuk segera memulangkan para profesional yang juga bekerja di tambang ya Mas ya, dan juga perminyakan. Bagaimana Mas tanggapannya? Iya, memang yang pertama dari Pak Muslih dikatakan bahwa warga negara Indonesia yang berada di Yaman ada dua kepentingan. Yang pertama adalah pelajar, mahasiswa yang kemudian belajar di Yaman. Yang kedua adalah kelompok profesional. Kelompok profesional yang bekerja di Yaman tentunya ingin mendapatkan penghasilan yang lebih, dan itu wajar-wajar saja mereka ada kesempatan bekerja di ladang-ladang minyak di Yaman, bahwa mereka kemudian bekerja, penghasilannya baik, dan sekarang menjadi prioritas bagaimana ketika ada konflik antara Hadi dan juga Yuti, kemudian mereka bisa segera dikeluarkan. Semangatnya adalah bahwa mereka adalah kelompok-kelompok profesional dan menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab dari pemerintah untuk melindungi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, termasuk yang ada di Yaman. Bahwa mereka pergi ke Yaman untuk mencari penghasilan ekonomi itu adalah sah-sah saja, dan tentunya juga kritik bahwa dalam negeri harus disediakan lapangan kerja yang juga memadai, juga menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah yang ada sekarang. Gitu. Baik, Mas, ini kalau kita lihat ini kan pesawat TNI Angkatan Udara sudah disiapkan melalui udara ya Mas evakuasinya. Tapi apakah ini dianggap cukup paling aman karena memang melihat serangan dari Arab sendiri dilakukan melalui udara? Tapi jawabannya kita tahan dulu. Kami masih akan kembali dalam segmen Ulas Kompas usai jeda. Kembali di Ulas Kompas, kita masih membahas tentang konflik di Yaman yang kian memanas dan membuat pemerintah Indonesia akan melakukan evakuasi terhadap lebih dari 4.000 warga negara Indonesia yang ada di sana. Tapi sudah ada di ujung telepon bersama Pak Yasin dari Sorong, Papua yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Yasin. Selamat pagi Kompas TV. Pagi Pak. Bagaimana Bapak melihat evakuasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ini Pak? Baik, Masih banyak warga Indonesia yang ada di sana. Pemerintah harus bertindak lebih cepat karena untuk menyelamatkan bagaimana anak bangsa yang berada di sana. Terlepas dari mereka mau bekerja dan mau bersekolah sebagai mahasiswa, yang penting utama bagaimana mereka ini bisa diselamatkan, bisa dilindungi, karena mereka berada di sana itu tingkat stresnya itu sangat tinggi. Dan keadaan yang terjadi di Yaman itu bukan baru sebenarnya, sudah terjadi dalam beberapa tahun-tahun kemarin, dan memang pemerintah harus lebih jeli dan lebih cepat karena ini bagaimana menyelamatkan anak bangsa ini sebagai aset untuk nanti ke depan. Jadi bagaimanapun apa yang dilakukan oleh pemerintah baik dari segi menterinya maupun menteri harus cepat untuk segera menyelamatkan ini, bukan hanya dengan melalui lintas udara, karena beliau bilang kalau memang lintas udara ini lebih aman mungkin bisa jalan darat. Bagaimana cara pemerintah melakukan lobby untuk melakukan penyelamatan buat anak-anak bangsa ini melalui jalan darat. Begitu, terima kasih Kompas TV. Terima kasih Pak Yasin. Ada satu penelpon lagi dari Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi, Pak Budiman. Ya, pagi Pak Anton. Begini Pak, begini. Saya pikir pemerintah sekarang rasanya masih tidak lebih seperti yang dulu. Soalnya gini, reaksinya kurang cepat gitu loh. Sebetulnya harus jangan sudah seperti ini sekali, terus kitanya mau evakuasi gitu loh. Ini rasanya kurang cepat. Sebetulnya kan kita harus tanggap dari sebelum-sebelumnya gitu loh. Nggak sampai dalam keadaan bahaya seperti ini baru ribut mau dievakuasi gitu loh. Tolonglah pemerintah sekarang cepat gitulah, tegas gitulah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Anton. Ini kedua penelpon kita memang meminta untuk segera lakukan evakuasi. Tapi kan memang sebetulnya dari warga negara Indonesia sendiri, mereka ada kepentingan di sana ya Mas ya sebelumnya. Ya. Jadi betul harapan dari Pak Yasin dan dari Pak Hadi di Pekalongan tadi bahwa Pak Anton di Pekalongan ini adalah solidaritas antar bangsa untuk mendesak kepada pemerintah Presiden Jokowi untuk lebih cepat, lebih tanggap, lebih cepat untuk segera mengevakuasi, dan upaya-upaya itu sedang dilakukan, bahwa memang tapi juga mengajak pemerintah akan tanggap mengirimkan alat-alat pesawat untuk mengangkut mereka pulang juga sangat tergantung kepada situasi di sana, termasuk kesediaan dari para WNI sendiri yang memang sedang belajar atau sedang bekerja di sana. Bisa saja situasi penilaian mereka terhadap aspek keamanan di sana juga masih merasa aman dan belum saatnya untuk kemudian keluar dari Yaman. Mungkin terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan, tapi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk mendekati mereka dan mengajak mereka untuk keluar sementara dari Yaman setelah kondisi aman kemudian bisa kembali lagi, itu juga menjadi langkah-langkah yang terus dilakukan. Kita tidak tahu persis bagaimana sebetulnya judgement
judgement dari saudara-saudara kita, apakah itu pekerja dan mahasiswa melihat situasi konflik bersaudara di Yaman itu sendiri. Dan amankah dilakukan evakuasi melalui udara? Nah, ini tentunya pertimbangan keamanan ya, pertimbangan keamanan biar TNI dan juga otoritas di Yaman yang bisa menentukan langkah-langkah evakuasi yang paling tepat, apakah memang melalui jalur udara, karena bandaranya sebagian juga masih ditutup, masih tertutup akibat dari perang itu sendiri, atau menggunakan jalur darat. Nah, itu kan yang pertimbangannya pertimbangan keamanan dari otoritas tempat dengan pemerintah Indonesia sendiri yang menentukan langkah mana yang paling aman. Tapi esensinya betul bahwa bagaimana kita sebagai negara menyelamatkan warga negara Indonesia yang berada di Yaman itu sendiri. Itu sudah tepat. Ini nampaknya masih ada satu penelpon lagi yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Suprapto, Surabaya. Pak Suprapto, Surabaya. Silahkan, Pak. Iya, selamat pagi, kelompok pagi. Pagi, Pak. Begini, di negeri kita Indonesia yang kita cintai, ini kan masih banyak orang Islam yang awam, yang tidak mengerti, memahami apa itu ISIS. Melalui Kompas TV, kami ingin menyarankan kepada Majelis Ulama Indonesia, sebaiknya Majelis Ulama Indonesia ini bisa menerbitkan buku saku yang menjelaskan tentang pemahaman apa itu ISIS, sehingga buku saku itu bisa disebarluaskan dan dipahami oleh umat Islam di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Suprapto dari Surabaya. Ini sebelum ditanggapi, ada satu penelpon lagi dengan Pak Karel. Selamat pagi Pak Karel. Selamat pagi. Pagi Pak. Ya. Selamat pagi. Iya, Ya, selamat silakan, pagi Pak. Pak. Silahkan langsung Pak. Terima kasih. Saya melihat begini, evakuasi di satu sisi itu, ya. Saya melihat begini, evakuasi di satu sisi itu penting, tetapi lebih penting lagi bagaimana kita belajar dari pengalaman-pengalaman ini, karena masih banyak kasus yang sama yang kita alami seperti di Suriah, di Turki dan sebagainya. Harusnya belajar dari pengalaman ini kita melihat bahwa pembenahan ekonomi di dalam negeri itu menjadi fokus utama pemerintah agar warga negara kita tidak terlalu jauh-jauh mengambil risiko kerja di negara-negara yang seperti ini. Karena saya pikir ada dua hal orang Indonesia ke sana. Pertama, kalau ke Yaman, pertama dari aspek ideologi yang mereka anut, dan yang kedua soal ekonomi. Maka dua hal ini harus menjadi prioritas pembenahan dalam negeri agar ke depan kita tidak menghadapi masalah-masalah yang sama. Karena masalah ini akan berulang terus-menerus kalau kita hanya melakukan penyelesaian di ujungnya, di akibatnya, bukan di sebabnya, gitu. Baik, Itu barangkali kami yang sudah dapat menangkap saya maksud Pak sampaikan. Karel. Terima Terima kasih. kasih Pak Karel dari Manado. Intinya kalau dari Pak Karel sendiri, ini harus dibenahi di dalam negeri karena persoalan seperti ini juga bisa muncul. Tadi ada soal ekonomi dan juga paham sendiri. Ya, sepakat dengan Pak Karel bahwa pembenahan dalam negeri khususnya ekonomi itu menjadi penting. Kalau memang warga negara Indonesia di dalam negeri sudah sejahtera, sudah bisa mendapatkan apa saja, tentunya mereka tidak akan berpikir untuk mencari pekerjaan di luar negeri yang kadang-kadang menjadi tidak aman dan mengancam dirinya. Sehingga urusan domestik sepakat bahwa memang bagaimana kemudian pemerintah kemudian menyediakan semua lapangan kerja, memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, sehingga kalau itu nyaman tentunya mereka tidak akan pergi. Meskipun kita juga harus sadar bahwa orang untuk bepergian ke luar negeri, mencari nafkah di luar negeri, mencari pekerjaan di luar negeri adalah sah, itu hak asasi manusia mereka sendiri. Tapi kembali lagi, Indonesia harus kembali dengan secepatnya melakukan aksi-aksi penyelamatan jika memang kondisi di luar negeri itu mengancam warga negaranya. Penting ya, Mas. Dan Jadi, tadi dari Pak Suprapto bahwa mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak terkait sepenuhnya dengan ISIS ya, tapi ini adalah konflik yang ada di Yaman, dan tapi bahwa sepakat ada upaya-upaya Majelis Ulama untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya itu juga menjadi sesuatu yang masuk akal juga. Jadi kalau kita perlu garis bawahi adalah evakuasi yang pertama yang harus dilakukan secepatnya untuk mengamankan warga negara Indonesia, dan kemudian baru pembenahan di dalam negeri sendiri ya Mas ya. Tadi ada 6 penelpon yang sudah bergabung pada bersama Pak kita. Karel yang di Manado ya. Pak Karel di Manado, selamat, nanti bukunya kami sampaikan langsung ke Pak Karel. Terima kasih Mas Budiman sudah bergabung bersama kami. Saudara, sesaat lagi rekan Niti Anissa akan hadir dengan informasi mancanegara, diantaranya mengenai seorang pria yang mencoba masuk paksa ke gedung pusat keamanan Amerika